Mari kita terus mendoakan kondisi bangsa kita dengan berbagai masalah yang sedang terjadi saat ini, dan marilah kita juga saling menguatkan di dalam doa. Para pelayan, pengurus, dan semua jemaat, mari libatkan diri dalam doa pagi setiap hari Sabtu melalui Zoom pada jam 5 pagi. Link Zoom akan dikirim ke WA grup Kesan, pelayan, dan grup-grup keluarga NDC. Kita patut mensyukuri bahwa kita masih ada sampai detik ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tim Gembala mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap Anda yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Di akhir ibadah Anda akan didoakan. Ibadah online minggu depan akan disertai perjamuan kudus. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang mengikuti perjamuan kudus dipersilakan mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jemaat yang tidak bisa mengambil karena alasan tertentu, silakan hubungi nomor hotline gereja. Selamat pagi jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita dan Dia akan melakukan perkara yang ajaib bagi hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh,
Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Namun sebelum kita mengawali akan firman Tuhan yang akan kami sampaikan ini, mari saya mengajak Bapak Ibu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba patut menaikkan puji, hormat dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan berita kebenaran-Mu. Walaupun secara online ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ada urapan Tuhan bagi hamba-Mu maupun bagi hamba-hamba-Mu yang menyaksikan akan tayangan di pagi hari ini. Tuhan urapi akan kami semua Tuhan, dan firman yang akan hamba sampaikan biarlah tidak terbuang secara percuma, tetapi dapat mengambil tempat di dalam kehidupan kami dan akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak terasa bahwa sudah memasuki di penghujung bulan Januari di tahun 2021 saat ini. Kita selama bulan Januari ini kita mengambil judul tentang restart, yaitu awal yang baru. Di tahun 2021 ini kita akan mengawali segala sesuatunya dengan yang baru. Sedangkan tema untuk minggu ini yaitu adalah a new attitude. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, attitude atau sikap hati merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan kita. Hasil penelitian Stanford Research Institute pada tahun 2014 dan 2018 bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara sikap yang positif dengan keberhasilan. Lembaga riset yang sangat berbobot ini menyimpulkan bahwa 87,5% dari keberhasilan berkaitan dengan sikap atau attitude yang positif dan hanya 12,5% yang disebabkan oleh karena bakat, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, walaupun seseorang memiliki bakat yang luar biasa, pengetahuan yang luas dan keterampilan yang sangat tinggi, namun bila attitude atau sikap yang bersangkutan bersikap negatif, maka sukar bagi orang tersebut untuk mengalami keberhasilan. Kamus Webster, salah satu kamus bahasa Inggris yang terbaik, mengartikan attitude adalah suatu tanggapan dalam pikiran atau perasaan terhadap suatu fakta atau keadaan. Contohnya, jika Anda melihat orang yang sedang menderita,
Apa yang Anda rasakan di hati Anda? Apakah ikut merasa sedih, ingin menolong, ataukah bersikap tidak peduli, atau malahan bergembira karena melihat orang lain menderita sengsara? Itulah attitude atau sikap. Anda sedang menghadapi keadaan yang sangat sukar. Apakah yang Anda pikirkan? Berputus asa dan patah semangat, atau tidak merasa khawatir dan malahan semangat semakin menggebu-gebu? Sikap yang merupakan tanggapan terhadap situasi yang Anda alami, itulah yang disebut sebagai attitude. Walaupun orang mengetahui tentang pentingnya attitude yang positif seperti berdoa, membaca Alkitab, dan olahraga, namun banyak orang yang mengabaikannya. Kita perlu memiliki sikap yang positif supaya dengan masa sulit yang sedang kita hadapi tidak terhempaskan kehidupan kita pada batu karang dan karam di tengah samudera kesukaran. Justru sebaliknya, gelombang tersebut akan mengantar kita sampai ke pantai yang kita dambakan. Jadi pertanyaan yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memiliki attitude yang positif dan benar? Jawaban terhadap pertanyaan ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 18 yang kita baca tadi. Di situ ia berbicara tentang a new and right attitude, sikap yang baru dan yang benar. Melalui kehidupan yang baru, kita akan memahami bagaimana seharusnya kita mengisi hari-hari yang ada di hadapan kita. Sehingga tahun ini akan kita lalui bukan dengan kehidupan yang sia-sia, namun dengan kehidupan yang penuh makna. Sekarang kita akan mempelajari wujud yang ketiga dari kehidupan yang baru, yaitu sikap yang baru dan benar, a new attitude. Di ayat 16 dan ayat ke-17. Tadi Paulus menyebut bahwa attitude yang baru dan benar ini akan nampak dalam 3 dimensi dari sikap kita. Ketiga dimensi dari attitude yang positif yang dialami sendiri oleh Rasul Paulus tersebut adalah yang pertama, sikap yang benar terhadap Tuhan. Ini merupakan attitude yang sangat mendasar sebab sikap ini akan menentukan keadaan dari kehidupan kita. Apabila sikap seseorang kepada Tuhan adalah benar, maka yang bersangkutan akan bugar. Sebaliknya, apabila sikap kita kepada Tuhan keliru, maka kehidupan kita akan menjadi berantakan. Contohnya, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Walaupun di sepanjang perjalanan di padang gurun itu Allah menyertai, menuntun dan memelihara mereka. Namun attitude atau sikap mereka kepada Tuhan bukannya positif tetapi negatif. Bukannya bersyukur karena Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Namun di sepanjang perjalanan itu mereka malahan terus menggerutu, mengomel, mengeluh, bahkan komplain kepada Allah. Mereka berkata bahwa mereka ingin kembali ke Mesir. Bukannya hidup dalam sikap takut kepada Allah. Justru berulang kali mereka memberontak kepada Tuhan. Contoh, apabila saudara berjerih lelah dan bekerja keras agar dapat membiayai pendidikan anak saudara. Namun apa yang terjadi? Malahan anak Anda sering membolos dan belajar asal-asalan. Kira-kira bagaimana perasaan saudara terhadap attitude atau sikap anak tersebut terhadap dirimu? Itulah yang telah dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah dalam perjalanan mereka di padang gurun dari Mesir sampai perbatasan negeri Kanaan di Kadesi Barnea. Sebagai akibat bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir tersebut tidak diizinkan Allah
untuk memasuki negeri Kanaan. Mengapa? Karena attitude atau sikap mereka yang negatif terhadap Allah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk hidup dengan sikap yang benar atau positif terhadap Tuhan. Sikap itulah yang ada pada diri Paulus sesudah ia berada di dalam Kristus. Hal ini ia kemukakan di dalam kalimat kedua dari ayat 16, yaitu sebagai berikut. 2 Korintus pasal 5 ayat 16b. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Paulus berkata sebelum dirinya menjadi seorang pengikut Kristus, ia menilai Yesus menurut ukuran manusia. Tentu apabila dinilai dari ukuran manusia, latar belakang dari Yesus tidaklah istimewa. Yang bersangkutan hanyalah anak dari seorang tukang kayu dari sebuah desa kecil yang bernama Nazaret di Galilea. Ia bukan anak seorang imam besar dan bukan pula seorang Farisi seperti Paulus. Namun sekarang sejak dirinya ada di dalam Kristus, Paulus menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia sebagai seorang manusia. Sebagaimana yang ia tulis di dalam surat Filipi pasal 2, ia menyadari bahwa Kristus adalah sang penguasa alam semesta yang telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kesadaran ini membuat sikap atau attitude-nya terhadap Kristus berubah. Dari membenci sekarang ia mengasihi Kristus. Dari meremehkan sekarang ia menaklukkan diri dalam ketaatan kepada Kristus. Itulah hidup dalam perspektif yang baru. Pertanyaan, bagaimana dengan sikap saudara terhadap Kristus? Adakah saudara hidup dalam attitude yang positif dan benar? Yaitu dalam sikap menghargai, menghormati, mengasihi, dan mempercayai Dia? Atau sebaliknya, saudara hidup dengan attitude yang negatif seperti bangsa Israel di padang gurun yang menggerutu, mengomel, dan mengeluh kepada Allah. Kalau sikapmu kepada Tuhan sama seperti Rasul Paulus, yaitu mempercayai Kristus, maka hidupmu di tahun ini akan menjadi kehidupan yang produktif. Sewaktu Paulus di dalam penjara Filipi, ia tetap memuji Tuhan. Itulah hidup yang restart. Hidup dalam awal yang baru. Itulah hidup dalam a new attitude. Hidup dalam sikap yang baru dan benar kepada Tuhan. Hal yang kedua, sikap yang benar terhadap diri sendiri. Apabila orang memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan, maka ia pun akan memiliki sikap yang tepat terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, bila attitude orang terhadap Tuhan meleset, maka sikap yang bersangkutan terhadap dirinya sendiri juga akan melenceng. Bapak Bambang Wijaya pernah didatangi seorang tamu. Seorang yang kesal kepada Tuhan, dengan nada putus asa dan sambil menangis ia bertanya, "Mengapa Tuhan membiarkan saya menghadapi masalah ini? Jika menghadapi orang yang seperti ini, jika kita menjelaskan apa saja kepada dia, tidak akan diterima dan tidak akan dipahami." Ini disebabkan karena yang bersangkutan mengalami mental blocking atau kemampetan dalam mental. Contohnya saluran air yang mampet atau tersumbat. Kita harus bersihkan kotoran-kotoran yang menyumbat akan saluran itu sehingga sampah-sampah yang itu bisa dikeluarkan. Solusi yang terbaik bagi orang itu ialah kita menggunakan pendekatan presupposition. Suatu pendekatan yang diajarkan oleh Francis Schaeffer dan
apologet Kristen yang sangat terkenal. Saya melihat bahwa orang ini memiliki sikap yang keliru terhadap Tuhan, yaitu meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Sebagai akibat ia memiliki sikap yang negatif terhadap dirinya sendiri, yaitu merasa tak berdaya, merasa gagal, dan merasa berputus asa. Kita harus berkata kepada orang tadi, memang Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Itu sebabnya ia membiarkan manusia menderita. Dan mungkin Tuhan itu baik, tetapi bisa jadi ia lemah dan tidak berdaya. Ia tidak berkuasa sehingga ia tidak mampu menolong manusia yang menderita. Mendengar kata-kata kita ini, orang yang pernah menerima Yesus pasti akan membantah dengan berkata, "Tidak, Pak, tidak mungkin Tuhan itu jahat. Ia pasti baik dan Tuhan itu maha kuasa." Itulah pendekatan presupposition yang diajarkan oleh Francis Schaeffer, hamba Tuhan dari Amerika Serikat dan yang tinggal di Swiss. Dalam pendekatan ini, kita mendorong orang untuk berpikir sesuai dengan pikirannya yang keliru sampai ia tersadar bahwa pendapatnya adalah salah. Alhasil tanpa usah kita nasihati, yang bersangkutan akan berbalik dan akan meluruskan sendiri pikirannya yang keliru tadi. Dan sekarang mental blocking dalam dirinya sudah terurai. Saya pun berkata kepada orang tersebut, kalau Tuhan memang baik, tidak jahat, dan ia memang maha kuasa, lalu mengapa kamu berputus asa seperti tadi? Dengan tersenyum orang itu berkata, iya ya Pak, seharusnya saya tidak usah berputus asa. Dampak dari attitude yang benar terhadap Tuhan dapat dilihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, semakin kita mengenal Yesus dengan benar, maka attitude kita terhadap Kristus juga akan semakin tepat dan semakin sehat. Sebab itu, saya terus mengajak saudara untuk memperteguh pengenalan kita kepada Tuhan melalui ibadah harian dan berdoa setiap hari Sabtu pagi melalui Zoom. Hal yang ketiga, sikap yang benar terhadap sesama manusia. Sikap yang benar terhadap Tuhan bukan saja akan berdampak pada attitude kita terhadap diri kita sendiri, tetapi juga terhadap sesama manusia. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16a dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Melalui firman Tuhan di atas, kalau sebelumnya Paulus menilai orang menurut ukuran manusia, maka sekarang tidak demikian lagi, namun dengan ukuran yang berbeda, yaitu ukuran yang digunakan oleh Allah. Pada umumnya orang menilai orang lain berdasarkan kekayaan, kedudukan, dan juga ketenaran. Apakah yang dipakai oleh para calon mertua dalam memilih calon menantu? Kalau menantunya adalah orang kaya yang karirnya hebat dan yang namanya terkenal, maka si mertua akan merasa sangat bangga. Kalau menantu yang kaya dipuji-puji, sedangkan menantu yang lain tidak akan diingatnya. Mengapa sikapnya berbeda? Karena ukuran yang ia gunakan untuk menilai orang adalah ukuran manusia. Pertanyaannya, itukah ukuran yang dipakai oleh Allah dalam menilai diri kita? Sekali lagi,
Saya tidak bermaksud untuk berkata bahwa kekayaan, kedudukan yang tinggi, dan nama yang tenar tidak perlu dan tidak boleh. Boleh-boleh saja. Namun bukan itu ukuran yang dipakai oleh Allah dalam menilai diri kita. Ia menilai diri kita berdasarkan sejauh mana kita telah hidup sesuai dengan kehendaknya. Sebagai akhir daripada penyampaian berita kebenaran ini, memang kita sedang melewati masa yang sangat tidak mudah. Namun demikian bukan berarti kehidupan kita harus menjadi tenggelam oleh keadaan tersebut. Karena sesungguhnya Yesus Kristus sendiri berkata bahwa kita hidup sebagai garam dan terang dunia. Di mana kita berada. Garam yang mengasinkan dan bukan menghambarkan. Terang yang mengusir kegelapan dan bukan disuramkan oleh kekelaman. Selama kita hidup dengan sikap atau attitude yang positif dan benar, maka hidup kita tidak akan menjadi porak-poranda oleh karena kesukaran tersebut. Para tokoh dalam Alkitab seperti Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego telah menjadi teladan bagi kita. Mereka pernah juga mengalami kesukaran seperti kita. Selama kita memiliki sikap atau attitude yang sehat terhadap Kristus, yaitu percaya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita pasti akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Sehingga dengan demikian dalam sikap yang baru dan benar atau a new attitude ini kita dapat hidup dalam kehidupan yang baru. Bugar dan kemenangan. Itulah restart. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Hamba mengucap syukur dan terima kasih. Hamba sudah menyampaikan akan berita kebenaran-Mu. Tuhan urapi akan kami semua Tuhan yang menyaksikan akan tayangan ini. Terutama hamba-hamba-Mu. Jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Yang sementara menyaksikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati akan hamba-hamba-Mu. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka Tuhan. Namun firman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dapat mengambil tempat di dalam kehidupan akan hamba-hamba-Mu. Dapat mengambil tempat di dalam jemaat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini. Yang mereka sementara mengikuti secara online di rumah mereka masing-masing. Mungkin mereka juga bersama-sama dengan anggota kesan yang lain. Ataukah mungkin bersama dengan tetangga-tetangga mereka Tuhan. Untuk menyaksikan akan tayangan ini. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di surga. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami. Jemaat kami Tuhan. Yang saat ini mengalami hari ulang tahun. Sejak tanggal 1 Januari. Sampai dengan tanggal 31 Januari ini. Mereka berulang tahun Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Biarlah umur panjang ada di tangannya Tuhan. Berkat-berkat akan melimpah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan akan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami minta di tempat masing-masing. Mari kita berdiri lalu kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tangan dari Bapak Ibu saudara sekalian di tempat di mana Bapak Ibu bisa menyaksikan akan tayangan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, hamba akan berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk jemaat-Mu Tuhan. Biarlah berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai, akan melindungi, akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Berkat ini akan kami terima
hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.